terkait dengan kompetisi, apakah Bapak melihat arah kompetisi saat ini di tanah air ini masih cukup relevan? Kalau untuk yang fixed broadband ya, kita bicara fixed broadband, boleh dibilang masih oke ya. Jadi kita lihat kendala setiap pemain itu adalah memang memperbesar cakupan daerah ya. Jadi tapi kalau untuk mungkin yang seluler atau yang lain, memang kalau dilihat memang harganya juga cukup kompetitif ya. Jadi tentunya mereka juga harus meningkatkan perangkat mereka untuk ke arah 5G mungkin ya. Itu kalau untuk dari seluler ya, kalau kita lihat ya. Baik, lalu dengan masuknya provider Starlink, apakah ini juga menciptakan kekhawatiran seperti yang kita lihat di provider-provider lain? Kalau untuk Wi-Fi atau fixed line Wi-Fi provider mungkin sedikit kurang ya. Tapi kalau saya melihat justru impact-nya sangat besar untuk ke seluler ya. Karena dari satelit ini mereka bisa offer mungkin bergerak ya. Jadi udah sama seperti seluler, tapi dia bisa sampai ke laut, ke gunung, dan ke lain-lain yang mungkin kalau kita lihat mungkin coverage masing-masing provider seluler yang ada di Indonesia ini, blank spotnya itu masih banyak sekali ya. Jadi memang itu tantangan untuk mereka sih ya. Tapi tentunya juga balik lagi sih biasanya daerah yang kecil-kecil ini juga daya belinya biasa rendah sih. Jadi untuk mereka bisa afford Starlink itu mungkin masih tanda tanya ya untuk harga segitu ya. Baik, artinya dengan seluruh servis yang ada yang diberikan oleh Starlink, apakah Bapak menilai ini mengancam industri internet provider lokal? Ada iya dan enggak ya. Jadi kalau seperti saya bilang, kalau tadi yang mungkin yang kena impact besar mungkin ya perusahaan satelit yang teknologinya lama, ya teknologinya lama. Ya kayak mungkin zaman dulu mungkin kita kalau di seluler itu dia masih baru bisa SMS, yang ini udah bisa video call. Jadi secara teknologi kapasitasnya berbeda. Mungkin alatnya mirip ya, tapi secara fitur mereka memang dilihat mereka mempunyai keunggulan teknologi di situ sih. Itu jadi lebih banyak ke yang tadi ke seluler dan satelit ya, perusahaan satelit, karena kayak Starlink itu satelit itu sangat cocok kayak untuk di negara-negara kepulauan ya. Kayak kalau kayak seperti kita pun ada kayak kemarin kebetulan saya baru keliling di beberapa pulau di daerah Madura ya. Itu populasinya kecil sekali. Jadi kalau untuk tarik kabel laut itu ke sono tuh cost-nya kan mungkin bisa miliaran ya. Sedangkan mereka pakai alat satu kecil itu ya sudah bisa cover. Jadi seperti kita pun kalau kita bikin kabel laut, ya, kita kan sekarang banyak bangun kabel laut di Indonesia itu, kita arahnya juga ke pulau yang besar, yang populasi cukup. Nggak mungkin kita masuk hanya populasi cuma 100-200 orang gitu, nggak. Secara cost nggak visible gitu. Jadi memang kalau mereka itu ya langsung dapat coverage yang besar, dan kalau saya rasa ya yang masyarakat dulu tidak bisa punya akses internet cepat, dia punya bisa dapat, hanya tinggal masalah daya belinya bisa atau enggak, itu aja sih. Baik, ini artinya dari segi positif begitu ya. Ya. Lalu untuk dari segi regulasi sendiri, apakah memang Bapak melihat ada ketimpangan di sini? Nggak, apa ya, saya bilang, ya mungkin seperti anak emas mungkin ya. Jadi ya seperti diberikan banyak privilege yang sangat tidak mungkin didapatkan oleh perusahaan-perusahaan lokal ya. Kalau justru kalau kami melihat mereka bayar pajaknya atau jumlah karyawannya juga berapa, sangat jauh di bawah kita, tetapi privilege yang didapatkan mereka sangat tinggi. Itu mungkin concern-nya sih gitu. Jadi yang teman-teman provider yang lain inginkan mungkin ya same equal playing field lah ya. Jadi memang ya di Indonesia ini mungkin kadang-kadang kalau saya melihat secara regulasi, apalagi di bisnis IT, kok kalau kadang perusahaan Indonesia itu jadi susah gitu ya. Sedangkan perusahaan Amerika atau perusahaan dari luar itu diberi kemudahan yang sangat lebih fleksibel ya. Ya kalau kita lihat dari zaman dulu, kalau boleh dibilang ya teknologi mungkin undang-undang penyiaran itu salah satu yang kompleks gitu. Itu kan sedangkan pemain IPTV ya mungkin dulu ada video streaming itu langsung, kita dulu kalau kayak pemain video itu kan sensornya strict sekali.
Sedangkan pemain streaming langsung aja kebuka. Kita bisa buktikan di streaming itu masih boleh banyak masih konten-konten negatif yang tidak disensor gitu. Jadi ini yang tidak ada sama dengan equal playing field antara perusahaan Indonesia ya PT dengan ya perusahaan dari luar. Itu yang kita melihat masih ada perbedaan. Baik, apakah Anda menilai mungkin pemerintah ini harus memberikan insentif tambahan agar memberikan perlakuan yang lebih baik dibandingkan dengan Starlink? Menurut saya bukan insentif ya tadi ya, bukan masalah insentif. Jadi masalah kemudahan regulasi atau apa-apa yang memang sesuai udah dilakukan oleh dengan peraturan atau di undang-undang itu udah benar-benar dilakukan semua. Contohnya seperti apa, Pak? Lebih banyak mungkin regulasi ya. Jadi jadi banyak faktor kan kalau kita mau ngurus izin itu kan faktornya checklistnya banyak tuh. Nah itu juga harus diimbangi dengan harus sama mereka itu dengan kita. Kalau yang tadi kalau TV saya bilang ya masalah sensor. Ya di kita itu kalau kita bikin IPTV streaming videonya tuh sensor masuk lewat Indonesia. Sedangkan yang dari Amerika itu tidak lewat satupun di sini. Sedangkan mereka punya film ribuan. Kalau kita lihat, tiap minggu keluar, nggak ada badan sensor ya. Jadi ini yang tidak ada equal playing field yang ada. Ya kalau perusahaan Indonesia harus, gitu. Itu yang saya lihat kalau yang di TV sangat berbeda. Mungkin ya kalau yang kasus Starlink ini ya mungkin ya tadi teman-teman provider melihat kok dia gampang banget gitu loh ya. Semuanya dikasih karpet merah atau segala macam, sedangkan yang di lokal itu susah berusaha untuk catch up itu susah sekali gitu. Itu sih kalau saya lihat ya. Baik, kalau kita beralih melihat pertumbuhan bisnis internet provider saat ini, Bapak melihat seperti apa sih dibandingkan dengan tahun lalu mungkin di mana kita tahu mungkin iklim bisnis saat ini sedang lesu? Kalau boleh dibilang, kalau seperti saya bilang, bisnis di Indonesia kalau secara B2B yang perusahaan itu agak turun. Ya. Makanya seperti Bisnet pun sekarang kita sudah banyak berubah menjadi perusahaan B2C ya. Jadi banyak kan ke rumah. Kalau di rumah ya selama dia masih hidup, masih anaknya masih sekolah, ibunya masih belanja online, ya masih browsing, masih ada. Jadi basic necessity itu masih perlu. Tetapi memang di Indonesia kan kita lihat perusahaan-perusahaan baru, kita lihat di daerah Sudirman Tamrin, Jakarta, CBD ini boleh bilang office space juga menurun ya, okupansi. Jadi kalau di B2B memang turun. Tapi kalau di B2C ya, kalau populasi meningkat ya pasti internetnya pasti makin banyak gitu ya. Adik-adik kita kan yang lahir ini kan udah Gen Alpha ya bilangnya. Itu dia lahir udah ada internet. Umur setahun dia udah lihat video itu kalau nggak mau makan dia. Ya, zaman kita ya mungkin ngelihat TV itu umur belasan ya, baru masih kecil mungkin main gundu, main apa gitu, main banyakan di luar ya kayak gitu. Jadi anak-anak kita ini ya cucu ini udah yang lahir di Gen Alpha itu udah lahir dengan ada internet. Baik, dan juga prospek hingga akhir tahun Bapak lihat seperti apa? Kalau secara bisnis kita lihat ya, kalau traffic pasti bertingkat ya. Jadi kalau kita lihat mungkin 5 tahun lalu ya kalau orang yang punya mungkin ada yang punya anak, keluar punya cucu gitu, dia baru telepon. Sekarang ini maunya video call tiap kali. Jadi bandwidth-nya itu kepake lebih banyak dan kita melihat pertumbuhan growth kapasitas bandwidth itu meningkat sekitar 30-50% per tahunnya. Ya tentunya tapi tidak selalu seimbang dengan harga. Kadang kayak harga kalau kayak sekarang mungkin semakin makin lama harganya semakin turun gitu ya. Jadi itu ada faktornya juga. Jadi makanya kayak mungkin dulu kita lihat zaman dulu tahun 80-an, 90-an handphone 10-15 juta. Sekarang 500 ribu. Semua orang bisa punya handphone jadinya. Jadi masalah harga yang makin menurun, affordability ke orang-orang juga semakin banyak sih. Baik, tapi kalau kita melihat dengan masuknya Starlink ini, kalau melihat review dari banyak orang ini kan sebenarnya punya kualitas yang berbeda begitu betul. Untuk di daerah perkotaan dan juga untuk di tempat-tempat terpencil. Artinya ini sebenarnya tidak terlalu mengancam. Kalau di kota besar nggak? Kalau buat kota besar nggak? Boleh kita bilang bahwa sebetulnya Starlink kan sudah lama di Amerika. Di Amerika di kota-kota besar pun itu semua pakai internet fiber dan wifi. Tidak pakai Starlink. Starlink itu hidup hanya di daerah rural, di daerah orang yang punya rumah di ranch atau di island atau di mana rumahnya jauh di hutan gitu ya. Itu pakai itu. Tapi yang di kota, yang di high-rise building, apartment semua pakai fiber. Baik, artinya dengan masuknya Starlink ini sebenarnya tidak akan mengganggu pertumbuhan bisnis yang ada saat ini? Untuk bisnis wifi fixed line.
tapi seluler ada impact. Itu saya bilang. Jadi karena banyak tadi saya bilang banyak di daerah itu yang masih blank spot. Karena kalau kita lihat sekarang coverage BTS yang utama itu hanya di jalur-jalur jalan utama dan masuk-masuk di jalan tol itu masih oke. Begitu masuk ke daerah, masuk lagi ke dalam 40-50 kilo, kayak mungkin itu lihatnya pesisir pantai selatan itu mungkin masih banyak blank spot sekarang. Baik.